A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suwarul qudwati. Pasal nerangaken bentuk-bentuke manut. Manut artinya menjadi makmum. Faslun utawi iki iku ana pasal suci. Rupane suwarul qudwati anggate pasal suwarul qudwati pasal suwarul qudwah. Suwarul qudwati utawi pira-pira gambare manut. Iku tisun ana sangat. Tasihu sah apa al-qudwah utawa salat kuwi mau fi khamsin ing dalem 5. Rupane qudwatu rajulin bi rajulin. Rupane manute wong lanang kelawan wong lanang. Wa qudwatu imra'atin bi rajulin. Lan manute wong wadon kelawan wong lanang. Wa qudwatu unsa bi rajulin. Lan manute wong wandu kelawan wong lanang. Wa qudwatu imra'atin lan manute wong wadon bihungsa kelawan wong wandu. Wa qudwatum ra'atin lan manute wong wadon bimra'atin kelawan wong wadon liya. Wa tabtulu lan batal fi arba'in ing dalem 4 sing contoh suwarul qudwah kuwi mau. Rupane qudwatu rajulin rupane qudwati rajulin manute wong lanang bimra'atin kelawan wong wadon. Wa qudwati rajulin lan manute wong lanang bihungsa kelawan wong wandu. Wa qudwati hungsa lan manute wong wandu bimra'atin kelawan wong wadon. Wa qudwati hungsa lan manute wong wandu bihungsa kelawan wong wandu liyane. Jadi dalam hal manut utawa jadi makmum itu ada 9 bentuk. Mengingat kepada jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan, juga ada manusia yang berkelamin ganda yang disebut dengan sebutan wandu. Kalau waria itu wanita setengah pria, utawa wanita tapi aslinya pria. Jadi bisa jadi waria itu merujuk kepada laki-laki yang macak dadi wong wadon, atau waria itu memang punya 2 kelamin. Tapi nek wong wandu niku wong sing duweni 2 kelamin. Jadi dalam hal ini ada 9 bentuk, yang 5 dari 9 bentuk itu sah, yang 4 tidak sah. Yang sah itu pertama manute wong lanang maring wong lanang. Jadi imame wong lanang, makmume wong lanang. Yang kedua, perempuan sebagai makmum, imamnya adalah laki-laki. Yang ketiga, makmume wong wandu, imame laki-laki. Kemudian yang keempat, imame wong wadon, makmume wong wadon, imame wandu. Sing kelima atau yang terakhir, makmum karo imam
wong wadon kabeh. Dari kelima contoh bentuk makmum yang sah, bentuk qudwah atau ma'nud, niku perempuan memiliki posisi sebagai makmum dari siapa saja sah. Niku perempuan posisinya seperti itu. Karena di sini kalau laki-laki berarti kalau laki-laki jadi imam, maka makmumnya boleh siapa saja. Tapi kalau perempuan yang jadi imam, makmumnya hanya perempuan. Kemudian wong wandu sing jadi imam, makmumnya juga hanya wong wadon. Jadi ketika wong wandu niku ora kena dadi imame wong wandu. Kemudian yang 4 contoh itu batal sholatnya. Yang pertama adalah laki-laki makmum kepada perempuan. Yang kedua laki-laki makmum kepada niku wandu. Kemudian yang ketiga wandu makmum kepada perempuan, dan yang keempat wandu makmum kepada wandu. Karena wandu niku kenapa ketika wandu makmum kepada wandu niku tidak sah, artinya batal qudwahnya, karena bisa jadi kedua wandu ini yang dominan itu bisa jadi malah yang jadi imam itu dominannya perempuannya. Karena ada kemungkinan seperti itu, maka wandu makmum kepada wandu tidak boleh, atau di sini hukumnya adalah batal. Maka dari itu kalau perempuan dan perempuan itu arepan dadi makmume sapa bae oke kabeh, tapi nek wong lanang arep dadi imame sapa bae oke kabeh. Niku berkaitan bentuk-bentuk makmuman yang sah dan yang tidak sah. Pak, walaupun sing dadi imam iku anake, misalkan biyunge kan wis mestine pun tua nggih, anake niku nembe balik tapi anak lanang. Maka ketika mau berjamaah sing dadi imam adalah anak lanang sing nembe balik niku wau. Atawa malahan durung balik. Karena Imam Syafi'i niku dadi mufti awit dereng balik. Jadi wis urung balik wis bocah niku pun dadi mufti yang pun ngimami wong pirang-pirang barang. Niku Imam Syafi'i niku dadi mufti awit cilik. Faslun surutu jam'it taqdimi. Ini saderenge masuk pembahasan jamak dan qasar, monggo ada pertanyaan berkaitan dengan perkara makmuman. Monggo. Nah, tidak ada pertanyaan berkaitan dengan makmuman, kita lanjut ke materi jamak dan qasar. Faslun surutu jam'i taqdimi arba'atun. Surutu jam'i taqdimi utawi pira-pira syarat jamak taqdim iku arba'atun ana 4. Rupane al bid'atu ngawiti bil ula kelawan salat kang dingin. Wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha
ing dalem as-shalat al-ula utawa salat kang pertama. Wal mualatu lan nuli-nuli bainahuma ana ing antarane karone. Wal mualatu lan nuli-nuli bainahuma ana ing antarane karone salat pertama dan salat kedua. Berarti nek waya zuhur ya zuhur kalih asar, nek waya maghrib nggih maghrib kalih isya. Wa dawamul udhri lan sing kaping terakhir niku dawamul udhri, langgenge udzur. Syarat jamak takdim. Sebelum pembahasan tentang jamak takdim dan jamak takhir, syaratnya itu seperti apa? Jamak niku sholat dua waktu dikumpulkan menjadi satu. Yang bisa dijamak atau dikumpulkan menjadi satu waktu niku antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya. Kalau dilaksanakan di waktu yang pertama, berarti antara zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di yang kedua, maka itu namanya jamak takhir. Jamak takdim niku maknane diminaken, takhir niku namane ngakhiraken. Lah, syaratnya jamak takdim yaiku salat rong wektu dikumpulna dadi siji nang nggon wayah sing pertama, berarti nang wektu zuhur kaliyan wektu maghrib. Kalau jamak takdim seperti itu maka dilaksanakan dengan 4 ketentuan atau 4 syarat. 4 syarat. Yang pertama adalah memulai dengan sholat yang pertama. Berarti semisal ini jamak takdim niku sholatnya harus zuhur dulu. Kalau itu antara zuhur dan asar di waktu zuhur. Kalau maghrib dan isya di waktu maghrib, maka maghrib dulu. Baru kemudian sholat yang kedua adalah sholat yang didahulukan waktunya, karena belum waktunya tapi didahulukan, itu namanya jamak. Wa niyatul jam'i fiha, yang kedua harus niat jamak pada sholat yang pertama. Jadi tidak hanya di yang kedua saja yang diniatkan jamak, tapi sholat yang pertama yang pada waktunya pun niku harus diniatkan jamak. Kalau jamak takdim. Sementara yang selanjutnya adalah wal mualah bainahuma, antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua niku harus mualah. Mualah niku nuli-nuli secara kontinu, terus menerus. Tidak boleh ada jarak terlalu lama. Maksudnya terlalu lama niku adalah
waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi misalkan ini sudah niat jamak takdim, kemudian sholat maghrib diniati jamak takdim, usolli fardul maghribi salasa raka'atin usolli fardul maghribi salasa raka'atin jam'an ma'al isya'i jam'at taqdimi mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Misalkan kata Ramadan sudah diniati jamak sholat maghrib 3 rakaat, terus kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, dilalah nggih, malah ana sing nelpon. Yang dilalah jeneng dilalah ya wonten mawon lah. Halo, ternyata jeda antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, akhirnya setelah selesai sholat maghrib tersebut niku cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, maka sholat isyaknya harus tepat waktu. Artinya tidak boleh dilanjutkan jamak takdim. Nah, sholat maghrib mau sah membuatkan Pak, sholat maghrib tetap sah. Cuman nanti isyaknya tidak boleh dilaksanakan jamak takdim di waktu maghrib, karena jarak antara sholat maghrib dengan sholat isya itu sudah terputus terlalu lama, yaitu cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya biasa nenek dong ziarah orang mawi diputus 2 rakaat kok kesuwen temen, wong nembe bae salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus imame ngadeg maning komati. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus langsung sholat. Niku kan namanya tidak terputus terlalu lama. Dan qomat niku disunahkan. Jadi nek adzane niku namung pas wayah arep misalkan nggih salat maghrib kali isya teng wekdal maghrib, maka azannya disunahkan hanya ketika mau sholat maghrib. Adzan, kemudian setelah adzan kemudian iqomah, setelah iqomah sholat maghrib yang sudah diniati niat jamaah, kemudian nanti setelah salam sholat isyaknya tidak disunahkan adzan, hanya disunahkan iqomah. Jadi setelah salam terus komat, berkomat nembe niku sholat untuk isya yang jamak takdim tadi. Niku iqomah hukume sunnah. Berarti jika tidak dilaksanakan iqomah, bersalam langsung ngadeg baik, misalkan orang jamaah dewekan nggih, senajan disunahkan kan kadang tidak dilaksanakan iqomah. Bahkan ada sholat dewek, sholat 5 waktu kan tetap disunahkan iqomah walaupun sholatnya sendirian. Tapi karena sunnah ya nggak tahu wong jenenge sholat dewek nggih. Niku dewek-dewek, tapi kayane nyong nangger weruh wong arepan salat kok ora jamaah niku jarang sing pada nganggo iqomah. Padahal niku tetap disunahkan iqomah walaupun tidak berjamaah. Niku. Yang keempat, wadawamul uzri. Udure langgeng sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Berarti tadi contohnya sholat maghrib dan isya, niku sampai takbiratul ihram sholat isya itu udzur masih ada, ngibarat wong
napa niku perjalanan niku safarnya masih terpenuhi, nggih. Safarnya masih terpenuhi. Kalau itu uzurnya alasan untuk melaksanakan jamak itu safar. Kalau alasan untuk melaksanakan jamak itu adalah karena motor, misalkan karena hujan deras, maka sampai sholat yang kedua sampai terlaksana takbiratul ihram niku masih hujan deras. Kalau sudah reda ya, kalau uzurnya selesai sebelum takbiratul ihram sholat yang kedua, entah itu di tengah-tengah sholat yang pertama atau setelah salam sholat yang pertama sebelum takbiratul ihram, maka sholat yang kedua dilaksanakan secara tepat waktu. Demikian juga jika terputus tadi, jika terputus juga tetap tidak dilaksanakan jamak lagi sholat yang kedua, nanti menunggu masuknya waktu isya. Niku yang jamak takdim. Kemudian yang jamak takhir bagaimana? Syurutu jam'it takhiri utawi pira-pira syarat jamak takhir iku isnani ana loro, rupane niat takhiri niat ngakhiraken salat wa qad baqiya hale isih tetep apa min waqtil ula waktune salat kang pertama apa sing isih ana mat waktu yasa'u kang ngemot apa waktu ha ing salat wa dawamul uzri lan langgeng uzur ila tamami saniyati tumeka maring sempurnane salat kang kaping pindho. Niku jamak takhir syaratnya namung kalih. Yang pertama niat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama, yang waktu tersebut masih muat untuk melaksanakan sholat. Misalkan sholat zuhur kalian ngasar niku di waktu masih cukup untuk melaksanakan sholat zuhur, maka niku niat jamak takhir. Tapi kalau sudah tidak cukup untuk melaksanakan sholat, maka tidak boleh niat jamak takhir. Berarti niku kados ngoten. Contoh zuhur, masuk waktu zuhur, begitu masuk langsung niat nanti saya niat sholat zuhurnya saya jamak dengan asar di jamak takhir atau ngaten. Maka sudah cukup. Atau melakukan perjalanan begitu masuk waktu zuhur tidak ada niat untuk jamak takhir, tapi begitu waktu zuhur hampir injury time masih kurang seperempat jam misalkan ya, kurang seperempat jam niku niat jamak takhir niku juga bisa. Yang penting masih ada waktu yang muat untuk melaksanakan sholat zuhur. Kalau itu zuhur dengan asar, kalau maghrib dengan isya berarti masih cukup waktu untuk melaksanakan sholat
maghrib. Itu niat nanti saya maghribnya jamak takhir dengan isya. Wis kayak gitu. Nah duhur nggih. Saya niat nanti duhurnya tak jamak kalian asyar, jamak takhir kados ngoten misalkan. Niku syarat yang pertama seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah dawamul udhri ila tamami tsaniyah. Sampai sempurnanya sholat yang kedua carane niku wis sholat ngasare wis nggih, terus udhure juga isih. Niku namanya dawamul udhri ila tamami tsaniyah. Nek sing jamak takdim mau kan dawamul udhri ila tahrimis tsaniyah. Sampai tekan takbiratul ihrame salat kang kaping pindho. Tapi kalau jamak takhir niku dawamul udhri ila tamamis tsaniyah. Ngasih tekan salam. Oke, berarti ngasih asar wis salam utawa ngasih maghrib wis isya wis salam. Kalau tadi di dalam jamak takdim ada urut-urutan, artinya sholat zuhur didahulukan, asar diakhirkan, kemudian maghrib didahulukan, isya diakhirkan. Kalau dalam jamak takhir niku diulakale bebas. Kalau jamak takhir zuhurnya dulu baru asarnya boleh, atau diwalik asarnya dulu baru zuhurnya juga boleh. Niku kalau jamak takhir niku boleh seperti itu. Dan dalam sholat asarnya atau dalam sholat isyaknya tidak memakai kata-kata jamak juga boleh. Sing penting wau kan wis niat. Karena niatnya wau pas masih ada waktu yang cukup di sholat yang pertama. Berarti nek jamak takhir niku sholat duhur kalian asar niate kaya niat biasane mawon niku pun cekak. Karena niat jamaah sudah dilaksanakan ketika waktu duhur atau ketika waktu maghrib masih cukup untuk melaksanakan sholat duhur ataupun sholat maghrib. Niku hanya dua kriteria itu. Urut-urutannya bebas. Harapan endi sing didhisetna, endi sing dikarepna niku monggo, boleh-boleh saja. Ini berkaitan dengan jamak. Monggo mbok ada pertanyaan? Oke, silakan. Niku begitu kita sudah melakukan perjalanan, berarti sudah keluar dari rumah, nggih. Sudah keluar dari rumah, niku sudah. Tapi ya nang kene jamaah kene nggih misalkan nggih. Kok arepan niku arepan jamak niku salate aja nang masjid sing biasane nggih salat. Karena nanti dikhawatirkan nang jero ati kok dadine mukim malah. Kalau mukim maka tidak boleh. Kalau mukim kan berarti belum melakukan safar. Karena ini memang masjid yang biasa kita laksanakan untuk sholat mukim. Maka ya kanggo njogo ben kepenate ati
niku misalkan mau sholat jamak niku dilaksanakan nenangkene pun nang Kubang Kangkung misalkan. Kan niku kalau uzurnya karena safar atau melakukan perjalanan, niku kan perjalanan sejauh 86 km kurang lebih nggih. Berarti nek Purwokerto niku dereng angsal dipun jamak. Berarti mangke teng Kubang Kangkung. Demikian juga puasa seperti itu. Kalau misalkan kita malamnya itu bukan hanya malam, tapi kemarin-kemarin itu sudah siap-siap bahwasanya mau pulang kampung misalkan nggih. Niki kan wong sing merantau terus rencana tanggal 14 mau pulang kampung. Lah niku mangke malam tanggal 14 sebelum fajar itu kita harus niat puasa. Jadi ya sahur seperti biasanya tetap sahur, terus kemudian niat puasa, terus baru nanti setelah mulai melakukan perjalanan, niku mau sarapan dulu atau gimana nggih monggo. Niku yang penting sudah melakukan perjalanan. Tapi sebelum itu tidak boleh, walaupun sudah jelas bahwasanya kita mau mudik, jaraknya ada 260 km, itu sudah sangat jauh, melebihi 86 km. Tapi kalau belum berangkat, niku belum boleh tidak puasa. Soalnya nggih, niku kula pernah menangis, engko dhisik urung kena mangan dhisik. Saiki ayo pada puasa dhisik karena mudike kuwi setate mengko jam 7 numpak travel, berarti begitu nang jero travel harapan ngombe, harapan madang monggo. Tapi sebelum itu tetap harus puasa. Ada semeten. Artinya tidak boleh nyong arepan mudik iki jaraknya wis ngono lah. Ora usah puasa lah. Baik, tidak boleh. Karena udurnya muka iftar niku adalah ketika ada perjalanan. Demikian juga ketika sholat. Kemudian juga ketika kita jamak takhir misalkan nggih, pas perjalanan pulang. Misalkan maghribnya nanggung banget ya kita ngdalan. Terus diniati ketika maghrib niku kok tak jamak kalian isya bae jamak takhir, maka sholatnya boleh di Kubang Kangkung ketika perjalanan pulang. Yang penting sedurunge tekan ngomah, tapi ya aja terus nang masjid sing biasane dewek nggih sholat muke. Jadi perjalanannya masih ada karena belum sampai rumah. Atus ngoten. Nggih, monggo atus ngoten. Nggih. Nggih. Asarnya enggak kebagian. Nah, niku berarti nderek nganu napa? Nderek mobil umum. Nggih boten mobil piyambak ya. Artinya boten kula nyewa mobil piyambak ngoten kan sakarepe dhewe nggih ning kados ngoten. Nek misalkan bis umum
niku karena kita tidak bisa napa istilah ya ngenyang riwayat sholat mandek tidak bisa ngenyang seperti itu, maka sholatnya niku li hurmatil waqti. Jadi kalau kita punya wudu, maka sholat saja di tempat duduk sak madepe tempat duduk. Harapan madep ning ndi, mobile madepe mlakune ngeten apa ngulon apa ngalor apa ngidul, niku sholat di tempat duduk. Kalau tidak punya wudu, maka langsung sholat saja, itu sholatnya li hurmatil waqti. Itu namanya li faqdit tahurain. Namanya kados ngoten. Niku sholatnya hanya li hurmatil waqti. Tapi nek sama sekali tidak sholat, lah niku sing dadi perkara. Niku yang tidak benar hal seperti itu. Jadi yang benar itu sholat kalau punya wudu maka langsung sholat dan tidak baleni. Tapi kalau tidak punya wudu maka langsung sholat saja. Kemudian nanti ketika sudah menemukan tempat untuk melaksanakan wudu kemudian sholat sing temenangan, niku nembe diganti atau diistilah dibaleni nggih. Niku kalau sholatnya li faqdit tahuren. Tapi nek kalau sholatnya sudah suci, tidak punya hadas kecil maupun besar, kemudian pakaiannya juga suci, tidak terkena najis misalkan nggih, maka itu sudah tidak usah ngulangi lagi. Niku sudah cukup melaksanakan sholat di bis saja begitu. Tapi nek sampai tidak terjadi, niku karena sudah kelewat, nggih istighfar mawon, terus akhirnya diqadha. Kados ngoten, karena waktunya sudah habis. Jadi ngondoni sholat zuhur kalian sholat asar. Karena kalau qadha niku secepat mungkin di waktu apapun, kapanpun dan dimanapun. Artinya di tempat yang suci, ya dimanapun ya niku. Baik kalau itu dalam perjalanan, maka qodok perjalanan, maka boleh zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan itu qashar, nggih. Tapi kalau qodoknya niku sudah tidak dalam perjalanan, maka zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi kalau ngodoninya niku di dalam perjalanan, terus yang kita ketinggalan itu juga dalam perjalanan, maka boleh zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Tapi kalau hanya salah satu saja, misalkan kita dalam perjalanan, tapi ngodoni sholat yang biyen bukan dalam perjalanan, maka ya asar 4, zuhur 4. Atau zuhur dan asar itu dulu ketinggal ketika perjalanan, tapi ngodoni ini di luar perjalanan, artinya sudah mukim, maka harus 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau waktunya kapanpun, dimanapun itu boleh dimana-mana, asalkan itu untuk mengqadha sholat tidak ada batasan waktu tertentu. Bahkan sing jenenge 5 waktu yang diharamkan untuk sholat pun itu tetap untuk nqadha sholat kapanpun, dari terbit matahari sampai terbit lagi. Monggo, wonten pertanyaan malih? Oh, nggih, monggo. Oh, nggih.
Kalau kriteria secara agama ketiga-tiganya niku masuk kriteria, jadi monggo niku silahkan pilih yang menurut hati nurani panjenengan sedaya niku yang cocok, mau pilihan yang nomor 1, mau yang nomor 2, mau yang nomor 3. Niku dalam pemilihan itu semuanya memenuhi kriteria. Artinya selama dalam hal kepemiluan itu kita memilih, jangan asal memilih, itu saja intinya seperti itu. Kita nilai, kita timbang backgroundnya seperti apa, apakah cocok untuk mewakili kita atau belum. Jadi kita itu orang Islam, kita itu orang agama apapun, kita itu kemudian dalam hal misalkan aku ki rakyat, terus pemimpin yang akan kita pilih, wakil yang akan kita pilih itu orangnya seperti apa, cocok enggak dengan profil dan kekarepane awake dewek, atine awake dewek, niku silahkan dinilai. Makanya sekarang kan sudah ada kampanye yang live, jadi ora perlu mengdi-mengdi, cukup ndelengi HP niku kita bisa tahu profil-profil dari para calon-calon pemimpin kita. Nah itu nanti yang akan kita pilih, monggo silahkan dipilih. Kalau misalkan ada jago-jago yang mendekat niku, dari sekian banyak jago, dari sekian banyak calon niku ya silahkan dipilih menurut sendiri-sendiri. Artinya niku kan langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi bebas sekarepe dewek, arepan milih sing ndi wae, terus rahasia niku nyong milih apa, sampean milih apa, niku urusannya tertutup karena ketutup tobong nggih. Niku kalau kriteria pemimpin yang namanya ulil amri, selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka kita harus mengikuti pemimpin. Maka dalam hal ini kita harus memilih pemimpin yang kira-kira pemimpin itu tidak mengajak kita untuk bermaksiat. Kalau kira-kira kok pemimpin itu mengajak kita untuk bermaksiat ke depannya, maka ya jangan dipilih. Tapi kalau ketiga-tiganya saya kira sudah memenuhi kriteria untuk memilih pemimpin yang mengajak kita untuk kebaikan, maka silakan pilih salah satu dari ketiga paslon tersebut. Itu kriterianya namun kados mboten. Yang penting orang ngajak maksiat. Nah, genah kriteriane niku sing penting dhewe wong Islam ya milih pemimpin sing Islam. Terus karena ulil amri niku termasuk salah satu yang harus kita ikuti perintahnya, kan Allah, Rasulullah, kemudian ulil amri. Maka Allah, Rasulullah sudah jelas. Terus ulil amri, pemimpin-pemimpin itu kita ikuti, karena kita sekarang itu mau memilih pemimpin yang akan kita ikuti, maka pilihlah yang kira-kira nanti dalam membuat istilahnya keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan itu yang sesuai dengan kita. Ayo gue. Kalau berkaitan dengan niku agama misal nggih, semisal memang kita
Jangan menjadikan orang-orang selain agama Islam itu sebagai pemimpin kita. Ada semacam. Maka niku kebetulan ya ketiga-tiganya semuanya wong Islam kabeh. Terus nanti juga ulul amri kita harus mengikuti selama itu bukan dalam hal kemaksiatan. Maka dari perintah Allah yang seperti itu, maka kita harus pinter milih paslon itu yang kira-kira tidak membuat kebijakan untuk mengajak kita bermaksiat bersama-sama begitu. Jadi kalau kriteria itu semuanya terpenuhi, ya tinggal pilih saja yang sesuai selera kita begitu. Kira-kira kayak Bu. Kalau untuk lebih tepatnya si A, si B dan si C, itu monggo face to face niku ceritanya beda nek teng forum kula mboten mantun. Ada ngaten nggih. Karena kita kan wonge beda kabeh. Ana sing nganggo klambi putih, ana sing nganggo batik abang, ana sing nganggo kuning, ijo sembarang dengan itu macam-macam. Jadi silakan biar yang bermacam-macam itu tetap kita bersikap moderat. Jadi apapun bajunya, yang penting ketika wayang jamaah ya tetap kita bersatu padu, bineka tunggal ika, ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun beda tetap kita moderat. Moderasi dalam beragama, moderasi dalam berpolitik. Karena tujuannya adalah untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang rahmatan lil alamin, yang sampai sekarang sudah menjadi sorotan dari negara-negara Timur Tengah. Indonesia itu menjadi negara yang paling rahmatan lil alamin kata semoten. Jarene wong Timur Tengah katanya beda kalian sing teng mriku mandan panas-panas, padahal basisnya niku dari Sabang sampai Merauke bermacam-macam. Maka kita harus memilih pemimpin yang siap untuk membangun Indonesia lebih baik. Tinggal seleranya nanti arah kebijakannya kira-kira cocok nggak dengan pedagang, cocok nggak dengan petani, cocok nggak dengan guru, cocok nggak dengan itu yang menjadi beda paling di situnya. Niku monggo niku urusannya masing-masing yang perbedaan itu. Mungkin cukup ya. Oke. Kita cukupi pengajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan wal asri dan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.